Penyayang, kita ngebahas surat Al-Waqiah. Ada apa tafsir dalam Al-Waqiah? Idza waqa'atil waqiah. Apabila terjadi hari kiamat, itu pasti akan terjadi. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Tidak ada seorang pun yang dapat mendustakan terjadinya hari kiamat. Tidak akan pernah terjadi hari kiamat illa liyaumil jum'ah, kecuali hari Jumat. Khafidatur rafi'ah. Kejadian itu, hari kiamat itu akan merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Idza rujjatil ardu rajja. Apabila bumi akan digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Di atas motor, duduk nongkrong dengerin saya, perbanyak zikir. Ya, bumi akan Allah goncangkan segoncang-goncangnya. Wabussatil jibalu bassa. Gunung akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Fakanat haba'am membatha. Jadilah orang-orang tersebut debu yang akan berterbangan. Rumah, mobil, TV, cuma perhiasan dunia, hancur sehancur-hancurnya. Suami yang kalian sayang, istri, anak, tidak ada lagi pertolongan kecuali amalan kebaikan. Ya. Wa kuntum azwajan thalathah. Kami akan menjadikan 3 golongan. Nanti hari kiamat itu akan datang, akan dijadikan 3 golongan. Fa ashabul maimanah. Fa ashabul maimanah. Ma ashabul maimanah. Kanan. Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Ma wa ashabul masy'amah. Ma ashabul masy'amah. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri. Makanya makna ketika kita praktek sholat, tangan kiri di bawah, tangan kanan ada di atas. Tutup maksiatmu dengan sholat. Tutup dosamu dengan perbaiki hidupmu yang baik. Jadi yang kiri itu diibaratkan dengan hal yang negatif. Kiri, jangan sampai kalian termasuk golongan yang masy'amah. Wassabiqun as-sabiqun. Yuk kita berlomba-lomba. Banyakin baca Al-Quran. Nonton hal yang positif. Banyakin istighfar. Ya kak, sebelum bumi akan Allah goncangkan dan gunung akan Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Semua rata. Tinggal debu yang tersisa. Selain itu ada golongan ketiga adalah orang yang paling dahulu beriman. Mereka lah orang-orang yang dahulu akan masuk syurga. Dia lebih dulu akan masuk ke dalam syurga. Ulaikal muqarrabun. Mereka itulah orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an, mendengarkan Al-Qur'an, orang yang termasuk golongan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, judulnya ya, karena kalian tadi malam request minta dibahas surat Al-Waqiah. Fi jannatin na'im. Surga itu penuh dengan kenikmatan. Thullatum minal awwalin. Mereka adalah segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Wa qalilum minal akhirin. Dan sedikit dari orang-orang yang datang kemudian. Hanya sedikit yang ada di dalam surga. Masya Allah. Ala sururim maudunah. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Golongan yang mau berlomba-lomba dengan kebaikan, mereka akan dikasih kasur ataupun dipan yang bertatahkan emas dan permata. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Seraya bersandar di atas dipan dan saling berhadapan. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Mereka akan dikelilingi oleh anak-anak yang selalu muda. Kalian meninggal umur 80 tahun. Begitu kalian masuk ke dalam surga, wajah kalian tidak akan terlihat tua. Bi akwabi wa abariqa wa ka'sim mim ma'in. Dengan membawa gelas, kendi, dan seloki berisi minuman yang diambil dari sumber air yang mengalir. Jus buah, teri,
Sop durian, tering. Pengen jus apa? Di surga ada air yang mengalir. Ini kisah nyata. Nanti kalau kalian ada di dalam surga, ya amin. Mudah-mudahan saya bersama teman-teman, kalau di dalam surga akan nyata kisah ini. Karena ini adalah kisahnya surah Al-Waqiah. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Mereka tidak pening dan mereka tidak memabukkan. Minuman itu gak bikin pusing, gak bikin mabuk. Coba kalau kalian minum khamar yang memabukkan, udah dosa, puyeng di dunia, masuk di neraka. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Mau buah apa kalian? Mereka akan menyuguhkan pula buah-buahan yang mereka pilih. Bayangin, disuguhin. Kalau orang sholat wajib, ditambahin sholat sunnah rawatib, dibangunkan istana di dalam surga, Kak. Dibangunkan istana di dalam surga, Masya Allah. Di surga itu ada apa aja? Wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Buah-buahan yang mereka pilih. Bahkan airnya dikasih mau apa. Kalian duduk di atas dipan, dipannya bertatakan emas dan permata. Sekarang gak punya emas, kumpulin amalan kebaikan. Allah akan kasih ganjarannya ketika kalian benar-benar di surga. Dunia itu cuma sementara, maziyah. Ya, cuma sementara, cuma perhiasan dunia aja. Suami kalian, istri kalian yang ngeselin menurut kalian, cuma perhiasan dunia. Walahmi tayri mimma yashtahun. Di sini jarang makan daging. Di sana akan ada daging burung yang mereka sukai. Mau daging apa? Dikasih. Wahurun ain. Bayangin, kalau istri-istri ngeselin, para suami akan dapat bidadari yang bermata indah. Ada bidadari yang bermata indah. Insyaallah. Ka'amthalil lu'lu'il maknun. Laksana mutiara yang tersimpan dengan baik. Dan di sana bidadari itu tidak tersentuh oleh laki-laki manapun. Tersimpan dengan baik. Jadi kalau bapak akhlaknya bagus, akan bertemu dengan bidadari yang terindah. Siapa bidadarinya? Istri yang salihah. Akan dikasih muda lagi, yang matanya bagus. Masya Allah. Ya. Nah, kamu akan dipertemukan dengan suami yang akhlaknya bagus. Hari ini kamu suamimu meninggal, lalu kamu menikah lagi. Allah akan pertemukan dengan pasanganmu yang terbaik akhlaknya. Ya kan? Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang selama ini mereka lakukan. Bayangin, bangun tidur, udah nyuci, masak, pahalanya setara sama jihad. Jangan ngedumel ya Bu. Bapak jangan ngeluh capek. Kerja buat semua keluarga. Bapak dan ibu pahalanya setara dengan jihad. Rangkul anak-anaknya yang bermasalah. Jangan dibiarkan. Karena kalau kamu sudah melakukan amalan kebaikan, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang selama ini kalian kerjakan. La yasma'una fiha lagwa wala ta'thima. Di sana mereka itu tidak akan mendengar lagi percakapan yang sia-sia. Gak ada lagi tuh omongan yang gak enak. Dan tidak pula percakapan yang menimbulkan dosa, sudah tidak ada lagi. Kalau kamu dihina, kamu dicaci maki saat ini, ingat Rasulullah SAW yang telah diutus seperti dalam Al-Quran yang sudah sering kita bahas, menyampaikan wahyu yang Allah kasihkan. Belajar yuk dengan Al-Quran. Jangan sia-siakan Al-Quran. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau kamu membaca Al-Quran, kamu mempelajari Al-Quran, arti dan tafsirnya, insya Allah jazaan, ganjarannya ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa qalilan salaman salaman. Yang berkata itu cuma selamat ya. Kecuali mereka yang dengar hanyalah ucapan salam, salam, adalah keselamatan bagi orang-orang yang dari bangun tidur melakukan amalan kebaikan. Ya, wa ashabul yamin. Ma ashabul yamin, ini adalah golongan yang kanan tadi. Tadi ada 3 golongan ya.
Golongan kanan alangkah mulianya golongan kanan itu. Fi sidrim makhdud. Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Bayangin dinaungin Kak. Wa talhim mamdud. Pohon pisang yang buahnya bersusun-susun. Sekarang susah nyari pisang. Yuk lakukan amalan kebaikan. Di sana akan ada yang namanya pisang. Buahnya akan bersusun-susun. Tinggal metik. Ya Kak. Oke, kita lanjut. Wa zillim mamdud, naungan yang terbentang luas. Kalian menjaga wudhu, laki-laki sholatnya di masjid, Allah akan naungi kalian semua dengan naungan yang paling indah. Diibaratkan kalau matahari nanti di atas jengkal kepala kalian. Kalau sekarang matahari jauh panasnya luar biasa. Sekarang kamu nih, nanti kalau di akhirat diibaratkan satu jengkal di atas kepala kalian. Makanya rajin-rajin salat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat dan ba'diyah zuhur 2 rakaat. Haramallahu jasadahu 'alan nar. Allah haramkan jasad kalian dari percikan api neraka. Amin ya Allah. Wa ma'im maskub, akan ada air yang tercurah. Wa fakihatin katsirah, ada buah-buahan yang begitu banyak. La maqtu'ati wa la mamnu'ah, yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang untuk memetiknya. Kalau kamu pergi ke pohon buah rumahnya orang, metik, gak izin, diomelin. Kalau nanti di dalam surga, buah-buahan itu gak pernah busuk, buah-buahan itu gak pernah habis, dan buah-buahan itu kamu boleh petik, tidak ada larangan untuk kamu petik. Wa furshim marfu'ah. Kalau sekarang di dunia kamu gak punya kasur, tapi kamu terus melakukan amalan kebaikan, sholat, berusaha tepat waktu, berpuasa, membaca Al-Quran, Allah akan kasih kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Dipannya dari emas sama permata. Kasurnya tebal dan empuk. Kalau sekarang tidur mungkin satu kasur bisa berdua, bisa bertiga. Kamu minta apa di sana? Allah akan sediakan. Ya. Inna ansya'nahunna insya'a. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari itu secara langsung. Tering. Salat sunnah rawatib yang mengiringi salat fardu. Orang salat fardu sudah biasa, tapi iringilah salat fardu kalian dengan salat sunnah rawatib yang 12 rakaat. Kalau pengen dibangunkan istana di surga, yuk kita sama-sama hijrah, yuk sama-sama kita konsisten untuk melakukannya. Faj'alnahunna abkaran, lalu kami jadikan mereka, kalau meninggal udah nenek-nenek punya anak 4. Di sana kamu akan menjadi perawan kembali. Masya Allah. Uruban atraba, yang penuh dengan cinta, lagi sebaya dengan umurnya. Masya Allah. Kalau sekarang orang pada bingung ngerapiin muka dengan ini dan itu, gak usah. Lakukan amalan kebaikan, wajahmu akan menjadi baik ketika kamu ada di surga. Li ashabil yamin, diperuntukkan bagi orang-orang yang golongannya kanan. Thullatum minal awwalin, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Thullatum minal akhirin, dan golongan besar dari orang-orang yang kemudian. Jadi ada 3 golongan yang tadi saya bahas, kanan, kiri, sama orang yang terdahulu, yang berlomba-lomba ingin melakukan amalan kebaikan. Wa ashabus shimal, golongan yang kiri. Ma ashabus shimal fi samumi wa hamim, mereka berada dalam siksaan angin yang sangat panas. Itu baru angin, anginnya sangat panas dan air sangat mendidih di dalam api neraka. Wa zillim yahmum, akan ada naungan asap yang warnanya hitam. Pak, Bu, ajarin anaknya ke masjid ya. Sering-sering ke masjid agar dinaungi dari asap yang warnanya hitam. La baridi wala karim, hawa itu tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewahan. Saya udah kaya, ngapain sholat? Saya udah kaya, ngapain puasa? Saya udah kaya, ngapain saya zakat? Golongan kiri siap-siap dilemparin dalam api neraka, kata surat Al-Muluk. Dan kata surat Ali Imran di ayat ke-10, bahan bakar api neraka tubuh kalian sendiri. Dalam surat Al-Waqiah, sesungguhnya mereka hidup bermewah-mewahan dan akan dinaungi dengan asap yang warnanya hitam dan udaranya sangat tidak sejuk, bahkan anginnya pun terasa panas yang luar biasa. Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'azim. Mereka akan terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Sholat, ntar. Sholat, tunggu dulu. Sholat, tanggung. Siap-siap. Ya, siap-siap. Api neraka menanti kalian. Bikin alis pakai ini dari Arab ya kak. Saya bikin ini dari Arab. Ini halalan thayyibah. Ada yang bertanya, bikin alis pakai pensil alis boleh nggak? It's gonna be okay, nggak ada masalah. Ini saya dari Arab, waktu saya pulang dari umroh, jadi saya buat gitu ya, oke? Wa kanu yaqulu, kecuali kalau kamu merubah bentuk alis kamu kerok, itu nggak boleh, ya. Wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaba wa 'idzaman a inna lamab'utsun. Mereka berkata, apabila kami telah mati menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Jadi intinya, kalau seandainya kalian akan dijadikan tulang belulang, akan ada nanti hari pembangkitan. Seperti di surat Al-Muluk yang tadi malam kita bahas. Awa'aba'unal awwalun. Apakah nenek moyang kami yang terdahulu akan dibangkitkan pula? Orang-orang yang sudah meninggal dunia terlebih dahulu, apakah akan dibangkitkan? Qul, katakan, innal awwalina wal akhirin. Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian akan dibangkitkan. Tidak boleh sulam alis. Alis saya asli ya kak. Saya nggak pernah dikerok-kerok. Alis saya asli. Kenapa? Fokus dengan alis saya. La majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Benar-benar akan dikumpulkan pada waktu tertentu. Kalian akan dikumpulkan nanti ya kak. Yaitu hari yang sudah akan diketahui. Yaitu hari pembangkitan. Thumma innakum ayyuhadallunal mukadzibun. Kemudian sesungguhnya kamu wahai orang-orang yang sesat lagi pendusta, la'akiluna min syajarin min zaqqum. Pasti akan memakan pohon zakum. Famali'una minhal butun. Lalu kamu akan memenuhi perut-perutmu. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Fasyaribuna alaihi minal hamim. Kalau terpuruk baca Al-Quran, dengarkan kami membaca Al-Quran ya. Fasyaribuna alaihi minal hamim. Setelah itu untuk penawarnya zakum, kamu akan meminum air yang sangat panas. Kalau tadi golongan yang kanan akan disediakan air yang sangat mengalir. Tapi kalau kamu ketika ayah aus, ibu aus, saya mau minum, akan dikasih air yang sangat mendidih. Na'udzubillahi min dzalik ya Allah. Hadza nuzuluhum yaumaddin. Inilah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Padahal Allah sudah menciptakan kamu, mengapa kamu tidak membenarkan hari pembangkitan? Afara'aitum ma tumnun. Apakah kamu memperhatikan apa yang kamu pancarkan? Artinya, hai para laki-laki, kemana air spare titik-titik makmu diberikan? Diberikan kepada istri yang halal atau kepada wanita yang lain? A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Apakah kamu yang menciptakan atau kami penciptanya? Nahnu qadarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami telah menentukan kematian di antara kami, kamu, dan tidak akan lemah. Hai para laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu lebih kuat daripada wanita. What the meaning of this? Apa yang dimaksud dengan ini? Kuat dalam artian memberi nafkah baik lahir maupun batin. Kalau ada seorang laki-laki yang tidak memberikan nafkah lahir maupun batin, zalim.
laki-laki ditanyakan dalam surat Al-Waqiah, diberikan kepada siapa spare titik-titik makmu dalam surat Al-Waqiah, maka kamu akan tergolong orang-orang yang dalam api neraka ketika kamu membuangnya dengan kepada yang halal. Ala an nubaddila amsalakum wa nunsyakum fima la ta'lamun, untuk mengubah bentukmu di hari kiamat dan menciptakanmu kelak dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Nanti Allah akan ubah wajah kamu yang menurut kamu sekarang kok saya jelek ya. Tapi Masya Allah, ketika kamu berusaha menjaga wudhu, berusaha terus membaca Al-Quran, berusaha untuk melakukan sholat sunnah tahajud, insya Allah akan ada jazaan. Sekarang masih di ayat ke 60 berapa ini tadi? Walaqad alimtum an-nash'atal ula falawla tadhakkarun. Sungguh kamu benar-benar telah mengetahui penciptaan yang pertama, mengapa kamu tidak ambil pelajaran? Banyak orang-orang yang gak sholat, hidupnya sengsara. Banyak orang-orang yang sholat, hidupnya baik-baik aja. Kenapa kamu gak ambil pelajaran dari orang-orang seperti itu? Orang gak sholat tapi hidupnya baik-baik aja. Belum. Dunia akhirat dia akan tersiksa. Afara'aitum ma tahruthun. Apakah kamu memperhatikan benih yang kamu tanam, wahai para laki-laki? Kamu memperhatikan anak-anakmu. Kalau kamu sia-siakan, azabmu sangat pedih. Adakah tobat yang diterima? Ada. Pasti Allah terima. Dalam surat Al-Baqarah ayat 186, kamu memanggil nama Allah, Allah akan mendekat. Mohon ampunanlah, sering-sering sholat taubat. Hah? Apa itu tadi bahasa Sunda? Saya tidak bisa. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah kamu yang menumbuhkan atau kami yang menumbuhkan? Ini tentang rizki. Makanya surat Al-Waqiah dikatakan rizki, membawa rizki orang yang membaca Al-Waqiah. Jadi kalau kamu menanam kebaikan, maka Allah akan tumbuhkan kebaikan itu. Lau nasya'u laja'alnahu hutaman fazaltum tafakkahun. Seandainya kamu berkehendak, kami benar-benar menjadikan hancur sehingga kami menjadi heran, tercengang-cengang. Ya. Salat taubat kapanpun boleh. Inna lamughramun. Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian bagi orang-orang yang tidak ngurusin istri sama anaknya. Bal nahnu mahrumun, bahkan kami tidak mendapatkan hasil apapun. Afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun. Apakah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Syarat taubat an-nadam fi qalb, menyesali di dalam hati, walam takrir abadan, jangan diulangin lagi. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Apakah kamu yang menurunkan dari awan atau kami yang menurunkan? Insyaallah rezeki itu Allah yang memberikan. Tes Umi, apakah kebaca pertanyaan saya? Lau nasya'u ja'alnaha ujazan falawla tashkurun. Seandainya kami berkehendak, kami akan menjadikannya asin. Maka mengapa kamu tidak sering-sering bersyukur? Alhamdulillah ya Allah, saya masih dikasih mata untuk melihat kebaikan. Alhamdulillah ya Allah, saya masih punya telinga untuk mendengar kebaikan. Alhamdulillah ya Allah, saya masih punya badan yang sehat untuk mendengarkan kebaikan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sering-sering bersyukur. Thank you, you're welcome. Afara'aitumun nar allati turun. Apakah kamu memperhatikan api yang akan menyala? Ingat, di hari kiamat anginnya akan begitu panas, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Ya Rabb. Antum ansya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Apakah kamu yang menumbuhkan kayu atau kami yang menumbuhkan? Nahnu ja'alnaha tadhkuratan wa mata'an lil muqwin. Kami menjadikan api itu sebagai peringatan dan manfaat bagi para musafir. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka sering-seringlah kamu bertasbih dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha agung. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sering-sering ucapan itu. Ketika kamu sekarang nih, ini nonton saya sekarang sujud, ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ucapkan itu. Fala uqsimu bimawaqi'an nujum.
Kata Allah, aku bersumpah demi tempat yang beredarnya bintang-bintang, wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang sangat besar. Seandainya kamu tahu. Orang yang golongan kanan sumpah Allah nyata. Orang yang golongan kiri sumpah Allah itu nyata. Ya. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya ia benar-benar Al-Quran yang sangat mulia. Banyak baca Al-Quran. Al-Quran tidak direvisi. Al-Quran la raiba fihi, gak ada keraguan di dalamnya. Fi kitabim maknun, dalam Al-Quran itu dalam kitab yang terpelihara. La yamassuhu illal mutahharun. Jangan sentuh Al-Quran dalam keadaan tidak mempunyai wudu, dalam keadaan tidak bersuci. Ya, jangan sentuh kecuali para hamba yang Allah sucikan. Masya Allah. Tanzilum min Rabbil Alamin. Allah sudah turunkan Al-Quran itu bagi seluruh alam. Hikmah Al-Quran itu Masya Allah Kak, luar biasa. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun. Apakah kamu menganggap remeh berita tentang Al-Quran? Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah. Jangan justru kamu mendustakan Al-Quran. Falaula idza balagatil hulqum. Kalau begitu mengapa kamu tidak menahan nyawa ketika telah mencapai di kerongkongan? Kak, ketika kalian dicabut nyawa kalian, terasa di kerongkongan itu akan sangat sakit. Nabi Muhammad SAW, Allah perintahkan kepada para malaikat untuk mencabut nyawanya. Tapi sebelum sampai di kerongkongan, Nabi Muhammad minta memberhentikan para malaikat. Ya para malaikat, tolong sampaikan amanatku. Jangan sampai umatku nanti akan merasakan sakitnya sakaratul maut. Bisa dibayangkan Nabi Muhammad SAW masih memikirkan umatnya ketika ajal sudah menjemput. Sementara kita yang sudah jelas-jelas Allah turunkan dalam surat Al-Kahfi, yaitu Al-Quran di Makkah. Dan Allah utus Nabi Muhammad sebagai Rasulullah untuk menyampaikan segala yang ada di dalam Al-Quran. Sementara kita sholat aja masih malas, bangun malam malas, baca Al-Quran masih malas. Ya Allah ya Rahab. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami lebih dekat kepadanya orang-orang yang sedang sekarat. Kakak pernah lihat orang sakaratul maut? Ya Allah, kakak datang ke UGD. Kalau kalian imannya sudah turun, coba kalian lihat di UGD. Ada orang yang sudah ngap-ngapan, ada orang yang sudah diinfus di ini dan dia sudah tidak sadar. Ya Allah. Falaula in kuntum ghaira madinin. Maka mengapa jika kamu tidak diberi balasan? Allah akan kirim balasan bagi orang-orang yang tidak mau melakukan amalan kebaikan. Tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kamu tidak mengembalikannya nyawa itu. Nyawa kamu tidak akan kembali lagi jika kamu orang-orang yang benar. Fa amma in kana minal muqarrabin. Jika dia orang-orang mati, itu termasuk didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau membaca dan mengamalkan Al-Qur'an. Allahu Akbar. Farauhu wa raihan wa jannatu na'im. Orang-orang yang membaca Al-Quran, dia akan memperoleh ketentraman rizki. Allah akan turunkan rizki dan surga yang penuh kenikmatan. La haula wa la quwata illa billah. Jangan biarkan Al-Quran dalam keadaan berdebu. Wa amma in kana min ashabil yamin. Jika dia termasuk golongan yang kanan, fasalamul laka min ashabil yamin. Salam bagimu, bagi orang-orang yang mau melakukan amalan kebaikan dan berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Wa amma in kana minal mukadzibin adh-dhalin. Dan mereka orang-orang pendusta, dia akan sesat hidupnya, baik dunia maupun akhirat. Fanuzulum min hamim. Jamuannya
airnya mendidih. Wa tasliyatu jahim, dan dibakar dalam api neraka yang begitu jahanam. Inna hadza lahuwal haqqul yakin. Sesungguhnya ini benar-benar merupakan haqqul yakin, benar dan nyata. Allah tidak mendustakan. Al-Quran ini nyatakan. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha agung. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kak, kalau ada anak yang menurut kakak jauh dari dekat dengan Allah, kita selaku orang tua terus dekatkan diri kita kepada Allah. Saya ada di sini, self reminder saya, supaya saya apapun yang saya sampaikan mengalir buat anak-anak saya kelak. Jadi kalau menurut kalian anak-anak kalian masih susah diatur, kita atur diri kita dengan baik. Ya, kalau kita punya masalah, serahkan semua kepada Allah. Shadaqallahul azim. Surat Al-Waqiah, janji saya sudah saya bahas, sudah beberapa kali ya. Kita bahas surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah itu ada 9 apa? Insyaallah ya. Bentar ya Kak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Surat Al-Waqiah itu ada 96 ayat. Kita sudah bahas ya. Jadi surat Al-Waqiah itu mengingatkan kita tentang adanya hari kiamat, tentang syurga dan neraka, tentang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Ya Kak. Jadi jangan berusaha untuk, kalau kita nggak punya, apa adanya aja Kak. Jangan mencari yang haram. Jangan mencari yang haram. Saya hanya berpikir apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat banyak orang. Ya, surat Al-Waqiah itu bercerita tentang rizki. Carilah rizki yang halal. Tentang keperawanan kalian akan nanti di sana terjadi. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya, kita berdoa dulu. Kita berdoa dulu ya. Baca surat Al-Fatihah, 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nastaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Ampuni atas segala dosa-dosa kami. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan Engkau Maha menerima taubat kami ya Rabb. Terimalah taubat kami. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Dan kami tidak menyekutukan-Mu. Engkau yang Maha memberi kehidupan, Engkau yang Maha memberi kematian, dan Engkau Maha segala-galanya. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami dari percikan api neraka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya bi anna ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, maafkan dunia kami dan akhirat kami. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Ya Allah, maafkan fi dinina, agama kami, wa dunyana, bagi dunia kami, wa ahlina, dan keluarga kami, wa malina, dan harta yang kau titipkan kepada kami. Allahumma astur auratina. Ya Allah, kami punya aib, tutuplah aib kami. Wa amin rawatina, karena hanya engkau sebaik-baiknya penjagaan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, selamatkanlah agama kami, agama Islam. Wa afiatan fil jasad, maafkanlah jasad kami ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wa taubatan qabla al maut, wa taubatan qabla al maut, wa taubatan qabla al maut. Semoga kami bisa taubat sebelum ajal menjemput. Semoga kami bisa taubat sebelum ajal menjemput. Wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, semoga Engkau turunkan ampunan-Mu ketika kami sudah terbujur kaku karena kematian. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Ya Allah, berilah kemudahan pada saat sakaratul maut kami. Wan najata minan nari wal afwa 'indal hisab. Ya Allah, jauhkan kami dari api neraka ya Allah. Semoga kami bisa dihisab dengan hisaban yang baik. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayna rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nastaudi'uka auladana fi kulli makanin ghabat anhum uyununa. Ya Allah, kami titipkan anak-anak kami di saat kami tidak membersamai mereka. Fahrushum bi'ainika allati la tanam. Jagalah ya Allah mereka semua anak-anak kami dengan mata-Mu yang tidak pernah tidur. Wa kanafhum bi ruknika alladzi la yurab. Lindungilah mereka dengan perlindungan-Mu yang kokoh. Wa hafazhum bi 'izzaka alladzi la yudam. Dan jagalah mereka ya Allah dengan kemuliaan-Mu yang abadi. Waqla'hum bil laili wan nahar, dan lindungilah mereka ya Allah di waktu malam dan siang hari. Wahdihim wasaddidhum, dan berilah mereka petunjuk dan bimbinglah mereka ke jalan yang benar. Wa aghnihim wa as'idhim, cukupkanlah mereka ya Allah dan bahagiakanlah mereka. Wa afihim wa'fu anhum, berilah mereka kesehatan dan maafkan atas segala kesalahan mereka. Warzuqhum husnal khisal, karuniakan kepada mereka ya Allah akhlak yang paling bagus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk salam kalian tadi saya tidak jawab karena saya sedang ngebahas surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah itu ada 96 ayat. Kalau kita bahas mungkin gak lama ya. Kita bahas secara singkat aja untuk mengetahui ada apa di dalam surat Al-Waqiah. Mengingatkan kita penuh dengan hari kiamat, akan dibangkitkan kita. Silahkan kalian pilih mau golongan yang kanan atau golongan yang kiri. Itu ya. Umi tayang tiap jam berapa? Saya insya Allah setiap pagi itu jam 8. Mungkin ya insya Allah ya. Di antara jam 7 atau jam 8. Kalau ada kesempatan sesi pertanyaan gak kebagian ya saya buka lagi di jam 11. Atau nanti jam habis sholat zuhur. Insya Allah kalau habis sholat zuhur itu pengennya ngebahas surat Ar-Rahman. Kasih sayang Allah. Oke, teman-teman, mohon maaf ya. Kalau ngebahas Al-Quran itu pasti ya begini. Mengingatkan diri saya, gitu ya. Oke, kita sama-sama belajar, Kak. Kalau ada yang nanya who I am, siapa saya?
Kata mereka, who are you? Siapa kamu? Who I am? Siapa saya? Saya hanya manusia biasa. Manusia biasa yang berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, berkah rizki. Meminta maaf itu lebih baik, memaafkan itu lebih baik. Ya, kalau memang ada pertengkaran pada suami sama istri atau sama anak-anak, maafkan ya. Kalau Ar-Rahman itu boleh dibacanya habis sholat zuhur atau habis sholat asar. Sama-sama Kak, terima kasih kembali. Insya Allah ya, insya Allah. Saya tidak janji, saya khawatirnya nanti saya ada kegiatan, tiba-tiba saya harus berangkat. Mudah-mudahan nanti saya bisa bahas habis sholat zuhur. Umi menangis, iya Kak. Itu cuma, apa ya namanya, mengerikan sekali Kak, mengerikan sekali. Di hari kiamat nanti Al-Waqiah dibacanya kapan? Sebenarnya Al-Quran itu dibacanya kapanpun boleh ya Kak ya. Tapi kalau kita baca pagi hari, itu kan ada tentang rizki tadi ya, menusuk ke hati, Masya Allah. Oke, itu kan ada tentang rizki ya, sebaiknya kita buka pagi hari gitu ya. Umi sebenarnya apa tadi? Boleh apa tidak memberi pengemis? Niat kita karena Allah Ta'ala aja, kita kasih ke pengemis itu boleh-boleh aja. Dia sendiri yang mendapatkan balasannya ketika dia memang melakukan hal-hal yang tidak baik. Dalam Al-Quran tuh sebenarnya begini, kita tidak boleh mengemis, nggak boleh, gitu ya. Banyak yang nangis kah? Ya Allah ya Rabb. Al-Waqiah itu benar-benar loh, Al-Waqiah itu, Al-Waqiah, Al-Muluk, Al-Kahfi, itu tuh bikin air mata tuh meleleh tuh kalau kita ngebahas itu. Kalau sedang haid boleh nggak baca Al-Waqiah? Tadi kan udah dibahas. La yamassuhu illal mutahharun. Jangan sentuh Al-Quran dalam keadaan tidak suci. Orang-orang, wahai para wanita muslimah yang pengen dalam keadaan haidnya tetap terbaca Al-Qurannya, bacalah Al-Quran ketika kamu dalam keadaan suci. Banyak baca Al-Quran, nanti Allah akan transfer pahala kebaikannya. Saya ketinggalan Umi, Masya Allah. Jadi merinding. Saya hanya mengingatkan Kak, karena kan Allah sudah mengutus Rasulullah dengan membaca Al-Quran. Kalau kita sekedar membaca, tapi kita nggak pahami maknanya, sama aja gitu. Dapat tetap pahala, tetap dapat pahala. Cuma kan saya hanya sekedar memahami tafsirnya, memahami artinya gitu. Lagi sarapan pas buka HP lihat Umi jadi nyesek. Ya Allah, nggak nafsu makan katanya. Maafin ya Kak, maafin ya. Iya Kak Rahman. Uang sedekah subuh boleh nggak dikasih ke orang yang sakit? Boleh. Bisa jadi uang itu bisa diperuntukkan untuk biaya rumah sakit. Yang nonton nangis juga. Saya sakit asam lambung sudah tiga Umi. Maksudnya kalau kakak ada asam lambung, ada penyakit, rajin-rajin puasa ya Kak. Rajin-rajin puasa. Kalau nggak kuat puasa Nabi Daud, puasa Senin Kamis. Gitu ya. Sehat selalu, amin. 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 Amalan apa yang cepat dapat pekerjaan? Waalaikumsalam. Kakak boleh sholat tahajud ya. Tahajud dalam Al-Quran itu perintahnya Allah yang akan kasih solusi di setiap masalah kalian. Maaf Umi, saya tidak dengar karena saya ketinggalan tentang surat Al-Waqiah. Insya Allah nanti kapan-kapan kita bahas lagi. Kalau siang nanti mudah-mudahan kalau saya sehat, saya panjang umur, saya juga tidak janji, mudah-mudahan kita ngebahas Ar-Rahman ya. Orang hutang wajib ditagih apa? Tagih aja. Kalau kita tagih karena kita sayang. Kalau kita nggak tagih, kita nggak sayang sama orang itu. Karena kalau nggak ditagih Kak, dia lupa bisa jadi, atau dia sengaja dengan lupa, membiarkan dia akan masuk ke dalam neraka. Tiap hari lahir anak saya puasa, baguskah untuk niat tirakat? Kalian harus pahami what the meaning of tirakat. Apa yang dimaksud dengan tirakat? Tirakat dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab adalah thoriqah. Thoriqah artinya jalan atau cara. Bagaimana cara orang tua mentorikohin anaknya agar dia cerdas, yaitu dengan cara memberi asupan makan yang bergizi, dengan cara memberikan yang halal agar dia mudah menerima pengetahuan, dengan cara mengajarkan hal-hal yang baik, gitu ya. Jadi thoriqah itu artinya cara
cara bagaimana orang tua untuk anaknya. Umi, suami saya mau nikah lagi. Saya jadi ingat mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suami itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya dia Allah yang menciptakan suamimu. Serahkan semua urusannya kepada Allah dengan cara tahajud. Mau nikah lagi, berarti kan belum menikah. Tulisan kamu adalah hidayah yang Allah titipkan melalui live streaming saya. Ya, oke. Sholat tahajud ntar malam, sholat hajat sekarang, minta sama Allah apakah akan terjadi pernikahan itu atau tidak. Umi, surat Al-Kahfi dibaca kapan? Hari Jumat ataupun malam Jumat itu bagus. Kalau udah ditagih tapi nggak dikasih gimana? Yang penting itu udah niat untuk nagih. Sama halnya Kak, saya pun sering nagih. Saya sering nagih orang-orang yang punya hutang, tapi nggak diindahkan. Kita sudah mengingatkan, itu jauh lebih bagus. Karena nanti hukumannya adalah di akhirat. Minta amalan dagangan. Kalau kakak pengen dagangan laris, tahajud, witir, istighfar di waktu sahar. Ada manfaat untuk tentang keuangan. Mau nagih, nomorku diblokir Umi, datengin aja. Gak apa-apa, minta baik-baik. Utangnya udah ditagih, jawabnya udah dibayar. Ya Allah ya Rabb. Kalau kita 5 tahun gak dibayar-bayar itu utangnya. Selama 5 tahun Allah sedang mengajarkan kita tentang sedekah. Kalau suami sudah nikah lagi, gimana Umi? Maksudnya suaminya udah nikah lagi, kakak masih dalam istrinya. Kakak istrinya atau udah mantan istrinya? Kalau kakak mantan istrinya udah gak usah diurusin. Ya. Mi besok pagi bahas surat An-Naba ya Mi. Pengen tahu artinya An-Naba? An-Naba besok pagi ya. Jadi Al-Imrannya ditinggalin dulu nih. Jauh Mi. Jadi belum bisa nagih ke sana. Oke. Mudah-mudahan Allah gugah hatinya ya. Umi, amalan apa ketika kita tiba-tiba kangen sama seseorang yang jauh? Suami dan orang tua. Bacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu Ummul Quran, ibunya para Al-Quran. Al-Fatihah itu Ummul Kitab, ibunya para kitab. Zakat kurban 1 kambing buat sekeluarga, bisa nggak? Niatkan untuk 1 keluarga, boleh. Ya, karena Rasulullah SAW pernah meniatkan kurbannya, ya 1 kurban untuk dirinya, keluarganya, dan untuk umatnya yang benar-benar dalam keadaan tidak mampu. Ya, Umi, saya pernah bahas masalah haji, tapi dijawab lebih baik saya bersedekah daripada haji. Lalu bagaimana? Kak, haji itu memang wajib hukumnya. Sedekah hukumnya sunnah. Kalau wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kalau bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, ya kita sholat sunat duha di awal waktu. Pahalanya senilai dengan haji dan umroh. Hanya 2 rakaat dilakukan. Nah, sedekah itu Kak, hukumnya sunnah. Kita kerjakan dapat pahala, ditinggalkan kita tidak berdosa. Itu sedekah. Dan dalam surat Al-Baqarah, siapa yang bersedekah 1 kali aja dia bersedekah, diibaratkan dia menanam 1 biji tanaman yang Allah tumbuhkan tanaman itu menjadi 7 tangkai. Dan di setiap tangkainya Allah kasih 100 kebaikan. Kalau kalian utangnya belum diganti-ganti, kalian sudah bersedekah kepada orang tersebut selama berapa tahun dia nggak ganti, selama tahun itu pula kalian sedang bersedekah. Apa manfaat bersedekah? Menggikis kesalahan. Bisa jadi Allah mengajarkan kakak tidak dijawab-jawab, tidak dibalas-balas tagihan utangnya, tidak diganti-ganti utangnya, bisa jadi untuk menggugurkan dosa. Ya, sedekah subuh diberikan ke anak sendiri yang sudah yatim. Apakah boleh? Kalau memang kondisinya yatim yang benar-benar tidak mampu, silahkan. Ya Kak. Ingat, sedekah itu diberikan kepada yang benar-benar sakarat. Artinya fakir, miskin, dia punya kerjaan, tapi dia nggak cukup buat kehidupan sehari-harinya. Ingat, sekarang tanggal 27, ntar malam kita niat puasa, ya. Besok kita puasa, tanggal 28 Mei 2025, kita berpuasa Dzul Hijjah. Saya niat puasa esok hari di bulan Dzul Hijjah, sunnah karena Allah Ta'ala. Kalau ada kodoknya, niatnya tidak boleh digabung karena kodok sifatnya wajib. Saya niat puasa kodok Ramadan,
wajib karena Allah Ta'ala. Ya kak, qodoknya terganti, 1 hari puasa Dzulhijjahnya dapat pahalanya. Kalau haid perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, perbanyak sedekah. Mamin ayyamin, kalau besok tiba waktunya. Al-amalus sholih, kamu sholat sunnah rawatib, kamu tahajud, kamu sedekah, kamu berpuasa. Al-amalus sholih ahabbu ilallah, sholatnya hari ini, besok kamu lakukan sholatnya di tanggal Dzulhijjah, Tarwiyah dan Arafah, akan sangat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat kamu, sedekah kamu, puasa kamu, amalan kebaikan kamu, yuk kita berlomba-lomba seperti dalam surat Al-Waqiah. Zakat emas batangan sama perhiasan gimana caranya? Kalau sudah mengendap dalam 1 tahun, tidak diapa-apain, kamu sudah hitung sekitar 85 gram dikali 1 gram emas, harga emas, gitu ya, wajib zakat. Paling afdol puasa atau tahajud untuk suatu hajat. Kilahuma, keduanya. Kamu puasa di siang hari, tahajudnya di malam hari. Hajatnya boleh kamu sholatnya malam hari, itu bagus. Kalau barengan puasa Nabi Daud gimana? Boleh kakak puasa Nabi Daud? Nah, kan puasa Daud itu sunnah. Niatnya digabung. Kalau sunnah sama sunnah boleh niat digabung. Kalau wajib sama sunnah nggak bisa niat digabung. Saya niat puasa sunnah Nabi Daud alaihissalam di bulan sunnah Dzulhijjah karena Allah Ta'ala. Boleh. 28 itu besok kak. Pokoknya intinya kalau ada niat puasa sunnah tidak bisa digabung dengan puasa qodok, gitu ya. Oke kak, sudah diingetin sama TikTok ini, saya udah kena puzzle nih, disuruh ganti ini. Oke, saya mohon izin, saya masukin keranjang kuning sambil ngobrol, nggak apa-apa ya kak ya. Oke. Binatang yang hidup di 2 alam itu haram untuk dimakan. Sholat awabin dilakukan abis sholat maghrib sampai tanggal 5. Iya benar. Besok puasa tanggal 28 insya Allah ya.